Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini saya pakai kemasan besar 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Lalu aduk-aduk. Untuk warnanya supaya lebih bagus, di sini saya tambahkan pewarna orange 3 tetes. Lalu aduk-aduk kembali. Dan ini warnanya udah bagus banget ya teman-teman. Selanjutnya masak puding mangga menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding seperti ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Itu tujuannya supaya tidak mudah basi dan juga tidak mudah berair. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya teman-teman. Jadi buih-buihnya ini kalau kita aduk-aduk terus, dengan sendirinya akan berkurang. Setelah uap panasnya berkurang seperti ini, tuang puding ke dalam loyang atau cetakan apa saja yang teman-teman punya. Jadi teman-teman, untuk fruit asidnya ini aku kelupaan, belum dimasukin tadi. Jadi ini aku masukin sekarang, baru nanti diaduk-aduk. Fruit asid ini penting banget ya teman-teman. Jadi ini wajib untuk digunakan untuk segala jenis puding yang rasa buah. Karena dari fruit asid itu nanti buahnya akan terasa. Jadi kalau misalnya bikin puding buah kayak gini, kalau misalnya fruit asidnya nggak dikasih, tuh nanti rasanya itu kayak ngambang gitu teman-teman, rasa buahnya. Ini diaduk-aduk sampai larut dan tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding mangganya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Ini saya potong menjadi potongan dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja ya teman-teman. Nah, jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Dan saya masukkan semuanya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau tidak juga boleh dikurangi. Dan nanti akan dicicip pada saat sudah matang dan mendidih ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Lalu ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau puding beningnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kecilkan api. Lalu tambahkan 375 gram kental manis. Ini pakai 1 kaleng ya teman-teman. Kenapa saya masukkan kental manisnya setelah mendidih?
supaya tidak pecah ya teman-teman, karena kalau adonan pudingnya ini pecah itu nanti akan mempengaruhi rasa dari pudingnya. Dan juga kita tidak perlu ngaduk-ngaduk dari awal sampai akhir, jadi bisa sesekali aja diaduk waktu masih puding bening aja. Selanjutnya ini gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian masak kembali sampai betul-betul mendidih. Untuk manisnya ini sudah pas banget, tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang manis, boleh ditambahkan lagi ya. Biasanya kalau untuk jualan itu cenderung lebih manis lagi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Jadi mendidihnya itu cukup sampai mendidih saja, tidak usah sampai belubuk-belubuk banget ya teman-teman, supaya adonannya tidak pecah. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya teman-teman. Selanjutnya kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan jeli mangganya. Kemudian ini diaduk-aduk. Jadi pastikan ya teman-teman, pada saat teman-teman memasukkan jeli mangganya, itu puding susunya sudah betul-betul dingin ya teman-teman, tapi tidak beku. Jadi benar-benar uap panasnya itu udah hilang. Kalau misalnya dimasukin pas masih panas, itu nanti takutnya jelinya itu malah mencair. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk cupnya saya menggunakan cup puding 100 ml seperti ini. Langsung aja kita isikan. Puding mangga susunya udah mulai set ya teman-teman, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau dimakan dingin, karena puding itu dimakan dingin lebih enak. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini yang beratnya 10 gram ya teman-teman, kemasan kecil. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. 1 saset santan instan, ini kemasan 65 ml, dan 800 ml air. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai pudingnya mendidih. Setelah pudingnya mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa menggunakan wadah lain juga ya teman-teman. Dan selanjutnya puding kelapa ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya serut ya teman-teman, menggunakan serutan kelapa atau dugan seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lakukan hal ini sampai selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, ini kemasan besar 15 gram. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Bisa ditambah atau bisa juga dikurangi. Untuk menguatkan rasa jeruknya, tambahkan 2 saset Nutrisari. Ini saya pakai rasa jeruk peras. Tambahkan setengah saset agar-agar bening. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci.
Masak puding jeruk menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding jeruknya sudah mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai Denkau. Kalau mau di skip juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk lagi sampai susunya larut. Kalau susunya sudah larut dan sudah kembali mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup puding blimbing 100 ml seperti ini. Selanjutnya, tuang puding jeruk ke dalam cup. Ini dituang setengah saja ya teman-teman. Ini semua puding jeruknya udah aku tuang dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Selanjutnya kita akan buat puding beningnya. Masukkan setengah saset agar-agar bening. Ini sisa tadi. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau bisa ditambah atau dikurangi juga sesuai selera. Kemudian 1 saset nutrisari dan 600 ml air. Selanjutnya aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai buih yang ada di permukaannya ini berkurang. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu supaya uap panasnya hilang ya teman-teman. Kita ke step berikutnya. Kalau puding jeruknya itu sudah betul-betul set, selanjutnya untuk puding kelapanya ini bisa kita taruhkan di atasnya secukupnya saja. Nah, seperti ini. Ini semua udah aku kasih puding kelapa. Selanjutnya untuk puding jeruknya tadi, ini kita tuangkan di atasnya seperti ini ya teman-teman. Ini dituangkan sampai terendam. Nah, seperti ini. Supaya pudingnya makin segar dan makin mantap, ini aku kasih topping biji selasi. Ini 1 sendok teh udah aku rendam ya teman-teman pakai air panas. Nah, tinggal kita taruh seperti ini di atasnya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set ya teman-teman. Ini jangan ditutup-tutup terlebih dahulu sebelum betul-betul set dan dipastikan betul-betul dingin. Jadi supaya pudingnya itu nggak gampang basi dan juga nggak gampang berair. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam kulkas juga harus ditunggu sampai betul-betul dingin ya teman-teman. Panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini kemasan besar 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk warnanya, kalau misalnya kurang hijau, bisa ditambahkan pewarna ya teman-teman. Ini saya tambahkan pewarna hijau 3 tetes, ini hijau tua. Kemudian aduk-aduk kembali. Nah, warnanya jadi seperti ini. Lanjut masak puding melon menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Nah teman-teman, kalau pudingnya udah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api.
Selanjutnya masukkan fruit acid. Ini fruit acid jangan di skip ya teman-teman, karena rasa buahnya itu akan semakin terasa dari fruit acidnya ini. Jadi ini menguatkan rasa buahnya. Kalau nggak pakai fruit acid nanti rasanya buahnya itu kayak ngambang gitu teman-teman. Lanjut, ini aduk-aduk sampai larut dan juga sampai buih-buih yang ada di permukaan puding melon ini juga nanti berkurang ya teman-teman. Lanjut, tuang puding melon ke dalam loyang atau cetakan. Ini saya pakai loyang seperti ini ya teman-teman. Kemudian biarkan puding melon hingga betul-betul set. Untuk puding melonnya ini udah betul-betul set ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku potong-potong seperti ini. Potongannya tidak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi dipotong sedang aja. Dan hasilnya itu kayak gini. Selanjutnya untuk puding melon ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Bisa ditambah atau bisa juga dikurangi. Selanjutnya tambahkan 3 saset kental manis. Kemudian tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Selanjutnya aduk-aduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding susu sambil terus diaduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Ini diaduk-aduk terus sampai betul-betul mendidih. Jika pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup berukuran 100 ml seperti ini. Ini cup belimbing. Dan untuk puding melonnya tadi saya isikan kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman dalam 1 cupnya seperti ini. Untuk puding susunya ini kita tuangkan sampai merendam puding melonnya ya teman-teman. Sambil diaduk seperti ini supaya mengikat puding melonnya juga. Jadi ini dituang jangan panas-panas banget ya teman-teman. Tunggu sampai uap panasnya berkurang. Untuk sisa puding susunya ini disisihkan terlebih dahulu. Puding ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai setengah set ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, ini sisa pudingnya tadi sudah membeku seperti ini. Selanjutnya, jika puding sebelumnya sudah set, kita akan masak lagi dan kita cairkan lagi. Tambahkan 1 saset pop ice, ini saya pakai rasa melon. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mencair lagi ya teman-teman. Untuk warnanya, ini saya tambahkan lagi pewarna hijau muda 2 tetes. Kemudian diaduk-aduk lagi. Dan kalau sudah mendidih dan mencair seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Jadi selanjutnya tuang puding pop ice-nya di atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set. Untuk bahan-bahannya, aku pakai 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Aku pakai merek ini ya bun. Kemudian 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan kecil. Kemasan kecil ini beratnya 10 gram, harganya Rp2.000.
Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk hingga semua bahan-bahan tercampur. Lalu tambahkan 1200 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lanjut masukkan fruity acidnya. Fruity acid ini untuk puding ini boleh di skip atau boleh ditambahkan ya bun. Aduk sampai larut. Kemudian ambil 500 ml puding beningnya. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan kental manis. Ini kental manisnya aku pakai Omela ya bun. Aduk hingga larut. Ini sudah larut ya bun. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml seperti ini. Lanjut tuang ke dalam cup. Ini dituang sampai garis seperti ini ya bun. Semuanya jadi 9 cup seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Untuk sisa puding beningnya ini aku tambahkan lagi ya bun, gula 1 sendok makan. Tapi kalau misalnya mau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Kemudian beri pewarna merah secukupnya. Aku pakai merek yang ini ya bun. Ini aku pakai 4 tetes dulu. Terus diaduk sampai larut. Kalau misalnya dikira-kira kurang warnanya, ini bisa ditambahkan lagi. Ini aku tambahkan 2 tetes ya. Nah, udah pas. Nah, warnanya seperti ini ya bun. Cepat membeku, ini aku tutup terlebih dahulu. Kalau puding putihnya sudah betul-betul set seperti ini, selanjutnya ini akan aku keluarkan dari dalam cup seperti ini ya bun. Kemudian ini dipotong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya bun. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam cup seperti ini. Ingat karena ini cup belimbing jadi harus pas ya bun waktu masukin seperti ini. Nah, jadi supaya tidak ada celah. Kita untuk 1 potongnya lagi ini kita pakai cup baru seperti ini. Nah, seperti ini ya bun. Lanjut lakukan sampai selesai untuk yang lainnya. Semuanya udah aku tata seperti ini di dalam cup ya bun. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ke puding merahnya. Ini sudah hampir dingin ya bun. Jadi ini mau aku panaskan lagi supaya nanti bisa menempel sempurna. Gak perlu sampai mendidih banget ya bun, tapi cukup sampai panas saja. Untuk manisnya silahkan disesuaikan dengan selera ya bun. Kalau misalnya di
puding merah ini mau ditambahkan gula lagi, tadi aku udah tambahkan 1 sendok, tapi kalau misalnya mau ditambah lagi boleh ya bun. Kalau untuk puding putihnya tadi kan ditambahkan kental manis, jadi manisnya itu udah pas banget. Cuma kalau aku kurang suka dengan rasa makanan yang terlalu manis, jadi aku ini buat sedang-sedang aja ya. Kalau uap panasnya sudah mulai muncul seperti ini, nah kayak gini, jadi nggak perlu sampai mendidih banget ya, cukup sampai ada sedikit uap panasnya, ini sudah cukup. Lanjut tuang puding merah ke dalam cup, ini dituang pelan-pelan aja ya bun. Nah seperti ini. Jadi puding merahnya ini dituang agak sedikit lebih rendah sedikit saja ya bun dari puding putihnya, supaya nggak luber ke puding putihnya. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup untuk puding merah putihnya, jadinya 18 cup seperti ini. Seharusnya bisa jadi 20 cup ya bun. Jadi kalau misalnya bunda buat itu nanti bikinnya 10 cup untuk puding putihnya, jadi kurang lebih sekitar 600 ml diambil di adonan yang pertama. Kalau tadi aku ambilnya hanya 500 ml. Nanti sisanya baru untuk puding merah, jadi akan pas nanti jadinya 20 cup. Kalau ini ada sisa puding merah 2 cup ya bun. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set, jangan dipindah-pindah. Pudingnya bun udah betul-betul set. Tuh. Ini mau langsung aku cobain ya bun. Lebih enak puding ini kalau dimakan dingin ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang putih dan ambil yang merah. Ini pudingnya lembut sekali. Masya Allah. Kayak gini bun, cakep banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya lembut banget. Manisnya menurut aku udah pas banget ya bun untuk puding ini. Cobain di rumah ya bun, bisa juga untuk ide jualan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.